Halo, kembali lagi bersama gue ya. Kita akan bahas lagi soal SIMAK UI. Sekarang tahun 2018. Nah, SIMAK UI ini sendiri sebetulnya soalnya bisa kalian download di website SIMAK UI sendiri yang resminya ya. Itu linknya ada di deskripsi. Kalian bisa download sendiri, terus kalian bisa coba kerjain sendiri juga. Mungkin sebelum kalian mau masuk ke pembahasan ini, boleh tuh dikerjain dulu, terus biar dicocokin juga tuh hasilnya jawabannya bener apa enggak gitu, atau mungkin alasan jawabannya bener atau enggak itu juga kalau kalian pengen tahu baru nanti balik lagi ke video ini gitu. Jadi seperti biasa kita bakal bahas soal biologi ya, SIMAK UI 2018. Di sini sebenarnya kalau tahun 2016 yang dipublish di websitenya tuh ada dua paket, tapi kita bakal bahas paket yang pertama dulu nih di sini. Oke, kita langsung masuk aja ya ke soal nomor 1. Nah, nomor 1. Manakah pernyataan yang benar tentang evolusi yang terjadi pada membran sel? A. Membran sel telah berhenti berevolusi karena membran sel adalah mozaik fluida. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mozaik fluid? Ketika kita dengar kata mozaik, mungkin kita kepikirannya gambarnya kayak gini ya. Biasanya tuh seni-seni mozaik gitu ya, yang biasanya ada di kaca. Jadi ada potongan-potongan kaca yang warnanya beda-beda. Nah tuh dia berkumpul membentuk satu pola tertentu gitu ya. Nah itu mozaik. Nah jadi ada potongan-potongan kecil gini, disusun membentuk gambar utuh. Nah sel tuh juga kayak gitu. Membran sel itu bisa dibilang seperti mozaik. Jadi ada kumpulan-kumpulan benda-benda kecil gitu. Jadi kayak di sini ada protein-protein kecil yang mereka itu tersusun di dalam lapisan ganda fosfolipid membran sel. Dimana fosfolipid membran sel ini sifatnya tuh cair gitu. Makanya namanya mozaik fluid. Ada mozaik dari protein-protein ini yang dia itu tersusun dalam lapisan fosfolipid bilayer yang cair gitu. Makanya namanya mozaik fluid. Nah, apakah membran sel berhenti berevolusi karena membran sel adalah mozaik fluid? Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jadi yang namanya mozaik fluid itu adalah sifat dari membran sel itu sendiri gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya sama evolusi membran sel sebetulnya. Jadi yang A itu salah ya. Oke, terus yang B, membran sel tidak bisa berevolusi jika protein tidak mengalami evolusi. Mungkin kita skip dulu ya. Yang C, evolusi membran sel berlangsung seiring dengan evolusi glikoprotein dan glikolipid. Nah ini benar ya. Jadi evolusi membran sel kan sebenarnya tersusun dari fosfolipid nih. Sama ada protein-proteinnya kan, dimana proteinnya itu bisa juga terikat sama karbohidrat. Kalau dia terikat sama karbohidrat, nanti namanya glikoprotein. Begitu juga fosfolipidnya bisa terikat sama karbohidrat juga, nanti namanya glikolipid. Nah, perubahan pada evolusi kedua ini, glikoprotein atau glikolipid, karena perubahan pada DNA yang menentukan struktur mereka gitu ya, itu bisa menyebabkan karakter membrannya juga berubah gitu. Jadi membran selnya akhirnya ikut berevolusi juga. Tuh, jadi di sini yang pernyataan C ini benar ya. Nah kalau yang B kenapa nggak benar coba? Karena kalau proteinnya statis gitu ya, maksudnya dia nggak berevolusi, kan membran tuh ada komponen-komponen lain. Yang kalau komponen lainnya itu berubah, membran selnya itu juga jadi berubah gitu, jadi berevolusi. Jadi penentunya itu bukan cuma proteinnya doang sebetulnya, gitu ya. D. Membran sel dapat berubah komposisinya sesuai dengan kondisi lingkungan ekstra seluler. Sebetulnya komposisi membran itu memang bisa berubah gitu loh, sesuai dengan kondisi lingkungan. Tapi ini nggak ada hubungannya gitu sama evolusi. Jadi kayak pernyataan A nih, mozaik fluid sama evolusi nggak ada hubungannya gitu. Dan di sini yang D juga gitu, komposisi yang berubah itu nggak ada hubungannya juga gitu sama evolusi. Dan biasanya ya ini trivia aja, jadi membran sel tuh biasanya berubah komposisinya kalau
itu terjadi yang namanya endositosis atau eksositosis. Jadi kalau di situ kan ada yang namanya peleburan membran sel dari luar gitu ya kalau endositosis. Atau kalau eksositosis berarti ada peleburan membran sel dari vakuola gitu. Dan atau maaf bukan vakuola tapi vesicle, sorry. Vesicle yang nanti bergabung sama membran sel dan dari situ komposisi membran sel tuh bisa diatur gitu. Nah kalau yang E juga salah nih, soalnya organisme memilih jenis membran sel. Organisme tuh nggak bisa memilih gitu ya jenis membran sel yang diinginkan. Coba aja lu, misalnya kita kan terdiri dari membran sel juga kan, maksudnya sel-sel kita tuh ada membrannya. Bisa nggak kita milih sendiri gitu membran sel yang diinginkan tuh kayak gimana? Nah nggak bisa kan, maksudnya membran sel yang diinginkan untuk versi tertentu itu bukan organisme yang memilih gitu, tapi ya terjadi begitu saja gitu dari proses evolusinya gitu. Jadi yang ini jawabannya yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Motilitas pada ekor sperma dikendalikan oleh struktur aksonema yang disusun oleh organel sel, yaitu jadi aksonema itu adalah potongan dari jadi aksonema itu adalah struktur mikrotubul gitu ya, yang kita akan temukan kalau kita memotong silia atau flagella. Jadi ya gambarnya kayak gini aja. Jadi silia atau flagella dari sel-sel eukariot itu tersusun dari mikrotubul. Nah, susunannya itu seperti apa? Kalau kita iris gitu ya, kita potong si flagellanya ini. Jadi karena motilitas pada ekosperma itu kan ditentukan sama flagella ya. Jadi kalau kalian pernah lihat gambar sperma tuh yang set terus ada badan selnya gitu kan. Nah, ekornya itu dari flagella gitu. Flagella kalau dipotong itu kita akan nemuin gambarnya kayak gini. Ini namanya aksonema. Jadi kalau dilihat nih kan ada bulatan-bulatan yang kayak gini nih. Bulatan-bulatannya itu tuh mikrotubul. Kalau kita lihat bulatannya kan tersusun dua-dua gini ya. Dua-dua terus ada 9 gitu. Melingkar. Terus di tengah ada 2 mikrotubul yang di tengahnya, di sentral. Jadi aksonema dari silia atau flagella itu kira-kira susunannya itu 9 plus 2. Jadi ada 9 tambah 2 dari mikrotubul gitu. Susunannya itu kayak gini. Ini namanya aksonema potongannya ya. Nah, si mikrotubul ini, si flagella atau silia ini, dia di bawahnya, di bagian dasarnya, itu dia nempel sama struktur yang namanya badan basal. Nah, badan basal ini kayak base-nya gitu, tempat si flagella atau silianya itu nempel. Badan basal juga, kalau kita potong gitu ya, kita iris, itu akan kita melihat struktur yang kayak gini. Nah, cuma bedanya, mikrotubulnya itu ada tiga susunannya, triplet gitu, 3 gini. Dan di tengahnya itu kosong. Makanya sering disebut juga susunannya itu 9 plus 0 gitu kalau di badan basal. Nah, jadi ini tadi ada flagella atau silia nempel ke badan basal. Kalau kita iris dua-duanya, kita dapat aksonema yang bentuknya kayak gini. Nah, jadi ini jawabannya yang D ya, mikrotubul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Struktur aseksual dari kumpulan hifakapang yang kompak menyerupai tubuh buah disebut. Ini yang bikin soal lagi iseng juga nih kayaknya, gue yakin banget. Ini gue sangat-sangat yakin nih kagak ada nih di pelajaran SMA anjir. Jadi gini, kita yang tekia aja dulu lah nih. Ada apotekia, klistotekia, peritekia. Semua yang tekia ini itu adalah bentuk dari Ascocarpus. Jadi kalau kalian tahu fungi yang namanya Ascomycetes itu kan berkembang biak, maksudnya bereproduksi secara seksual itu kan dengan ascus ya. Nah, bentuk dari badan buahnya itu macam-macam. Jadi ada 4 lah kira-kira bisa dikategorikan begitu. Ada yang namanya Cleistothekium, itu bulat gini. Ada yang namanya Peritekium, kayak gini. Ada jalan menonjol gitulah ke atas. Contohnya itu kayak Neurospora crassa, kayak jamur oncom ya. Ada yang apothekium, jadi ini tuh kebuka badan buahnya. Di atasnya tuh ada spora-spora.
atau askus-askusnya gitulah. Eh, ini yang panjang gini, ini tuh askus nih, rumah sporanya gitu. Yang titik-titik ini itu tuh spora, spora seksualnya. Terus ada juga yang namanya pseudothekium. Ya mirip kayak gini lah, tapi ya intinya mirip lah. Sebenarnya emang agak susah sih ngebedain keempatnya ini. Nah, tapi intinya mereka berempat itu adalah struktur seksual gitu dari jamur Ascomycetes. Nah, jadi yang jelas Apothecia, Clistothecia, Perithecia ini salah semua ya. Nah, karena mereka struktur seksual. Terus ada Micelia. Micelia ini apa? Micelia ini adalah kumpulan hifa. Hifa berkumpul membentuk micelia. Tapi apakah dia susunannya kompak menyerupai tubuh buah? Enggak ya, micelia itu lebih mirip kayak jaring-jaring aja gitu, jaring-jaring hifa gitu. Nah, berarti sisanya sklerotia kan. Nah, sklerotia ini bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, bulatan-bulatan kayak gini. Sklerotia ini sebenarnya dia struktur aseksual gitu. Biasanya di ya jamur-jamur yang reproduksinya dalam fase seksual gitu, dan dia tersusun memang dari hifa-hifa yang kompak gitu ya. Biasanya ini struktur untuk reproduksi juga, dan dia sifatnya resisten, tapi dia sifatnya aseksual gitu, reproduksi aseksual gitu. Dan memang mirip badan buah kan kalau dilihat dari atas gitu ya. Misalnya ini yang kayak gini, yang ini deh, yang ini. Ya ini dilihat dari atas tuh kan kayak bulat gitu kan. Sama ini juga dilihat dari atas sih kelihatan bulat-bulat kayak gini gitu. Itu namanya sklerotia. Jadi ini jawabannya yang E ya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 4. Aplikasi yang menggunakan teknologi DNA untuk membantu ilmuwan di bidang lingkungan adalah A. Penggunaan PCR untuk menganalisis DNA bakteri yang terdapat di timbunan sampah pasar. Ini bener teknologi DNA, tapi apakah ini untuk lingkungan? Enggak sih. Lagian dia cuma buat analisis DNA bakteri doang kan. Tapi coba kita lihat PCR itu apa sih? Mungkin kalau teman-teman belum tahu apa itu PCR, jadi PCR itu adalah metode untuk memperbanyak DNA gitu. Jadi kalau bisa dilihat di gambar ini nih, misalnya ada DNA genom. DNA genom itu, DNA itu kita tahu strukturnya itu adalah rantai untai ganda kan. Jadi ini ada satu rantai nih yang 5 ke 3, satu rantai lagi 3 ke 5 gitu. Nah, misalnya kita mau memperbanyak DNA ini nih di sequence sasaran ini. Maka kita bisa melakukan yang namanya PCR, di mana dalam PCR ini ada beberapa langkah utama. Pertama tuh ada denaturasi. Jadi antara dua rantai DNA ini kan diikat sama yang namanya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu bisa terputus gitu kalau dia kena panas gitu. Makanya kita itu istilahnya adalah denaturasi gitu. Jadi denaturasi itu kita memanaskan si DNA-nya supaya kepisah jadi dua rantai yang berbeda. Setelah itu ada yang namanya penempelan, artinya penempelan primer. Nah, ini sebenarnya mirip kayak proses replikasi DNA gitu. Jadi ada primer yang nempel ke rantai tunggal, habis itu baru dipanjangin gitu sama DNA polimerase. Cuma bedanya primernya di sini itu DNA, bukan RNA. Kalau di replikasi DNA kan primernya RNA ya. Kalau di PCR primernya itu adalah DNA. Nah, terus dipanjangin sama DNA polimerase. Setelah itu, ini 3 langkah utama ini itu dilakukan dalam beberapa siklus gitu. Bisa sampai berpuluh-puluh atau biasanya sih sampai 30 siklus gitu. Jadi selama setiap siklus jumlah DNA itu akan menjadi 2 kali lipat kan. Jadi kalau misalnya ada 30 siklus, nanti jumlah DNA-nya tuh ada 2 pangkat 30 tuh dari jumlah DNA awal. Ini gunanya buat kita memperbanyak DNA biar kita bisa lebih gampang gitu untuk mendeteksi DNA yang di dalam sampel tuh ada apa aja sih gitu. Karena kalau jumlah DNA-nya tuh terlalu sedikit, nanti kita nggak bisa menganalisis DNA-nya gitu. Contoh lainnya juga misalnya buat diagnosis gitu. Kalau kalian mungkin dengar-dengar tentang COVID-19 gitu ya, itu salah satu metode diagnosisnya kan dengan PCR juga. Nah, itu mirip-mirip juga gitu. Jadi materi genetik virusnya itu diubah jadi DNA dulu, habis itu baru diperbanyak gitu, diamplifikasi buat ngelihat apakah di sampel itu ada DNA, ada materi genetik virus atau enggak gitu. Nah, makanya namanya PCR polymerase chain reaction.
karena dia adalah reaksi dari polimerase gitu, DNA polimerase, yang dia itu reaksinya berantai gitu, chain reaction. Makanya namanya PCR. Oke, itu yang A ya. Salah, tapi ya itu kita bahas sedikit dulu lah tentang PCR-nya. Nah, sekarang yang B, pembuatan tanaman tembakau yang bersinar dalam kegelapan. Nah, ini bukan lagi bercanda ya yang buat soal. Ini emang ada coy. Jadi, emang beneran ada tuh tanaman tembakau yang mengekspresikan gen kunang-kunang. Jadi beneran ada tuh peneliti yang ngelakuin ini. Kalau nggak salah di Singapura gitu ya. Jadi, tembakau disisipin gen kunang-kunang, ini jadi nyala. Ya gitulah, emang ya menarik lah ya. Nggak tahu sih gunanya apa, tapi ya ada gitu lah. Oke, nah terus C. Nah ini C, D, dan E itu sebenarnya mirip-mirip coy. Jadi semuanya itu sebenarnya meliputi rekayasa genetika di bakteri. Jadi kita lihat di sini dulu. Nah, jadi salah satu aplikasi dari teknologi DNA itu adalah kita bisa merekayasa genetika bakteri gitu. Nah, jadi secara umum tuh prosesnya tuh kayak gini. Jadi misalnya ada bakteri. Bakteri itu kan ada kromosomnya ya, dia punya DNA kromosom dan biasanya dia juga punya plasmid. Jadi plasmid itu adalah DNA yang ekstra kromosomal gitu. Jadi dia di luar kromosom, terpisah sendiri gitu. Bentuknya sirkuler gini. Dan kromosom bakteri ya sirkuler juga kan. Nah, gen yang kita mau itu kita bisa sisipkan gitu ke dalam plasmid buat rekayasa genetika gitu ya. Entah dari organisme apa, itu bisa kita sisipin ke dalam plasmid ini. Lalu plasmidnya itu kita masukin lagi ke dalam bakteri. Lalu bakterinya itu dikultur, ditumbuhin gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa gen itu kan produknya itu protein ya. Nah, gen yang disisipin itu kita bisa produksi proteinnya gitu, atau istilahnya diekspresikan. Oh, sama gen yang kita masukin tadi. Nah, protein yang udah diekspresiin ini, lalu setelah itu bisa kita panen. Nah, protein semacam apa yang tadi bisa kita panen itu jenisnya macam-macam banget. Kalau di sini contohnya misalnya ada hormon pertumbuhan. Yang ini ya, nih, hormon pertumbuhan. Nah, jadi growth hormone gitu. Nah, itu kan karena kalau nggak salah sih hormon pertumbuhan tuh emang protein juga sih bentuknya. Jadi makanya bisa kita rekayasa buat diproduksi di bakteri gitu. Sehingga dia bisa dipakai buat misalnya menangani pertumbuhan yang terhambat di sini. Jadi kalau orang-orang yang anak-anak yang tumbuhnya telat gitu di terapi hormon biar tumbuhnya jadi normal. Atau di sini ada protein yang melarutkan gumpalan darah gitu. Ada juga misalnya kita buat menyisipkan gen untuk resistensi hama ke tumbuhan. Jadi yang C ini ya, pembuatan tanaman jagung yang telah dicangkok bakteri BT. BT itu Bacillus thuringiensis. Nah, Bacillus thuringiensis itu BT, penghasil insektisida. Jadi kalau tanaman jagung itu kita masukin gen penghasil insektisida tadi, jadi tanaman jagungnya jadi lebih resisten kan sama hama. Karena dia bisa ngasilin insektisida sendiri gitu. Dia bisa ngebunuh serangga itu sendiri. Nah, apakah ini aplikasi di bidang lingkungan? Enggak ya, ini buat pertanian. Yang D, ini untuk medis, kesehatan, bukan untuk lingkungan. Tinggal yang E nih, pembuatan bakteri transgenik yang bisa digunakan untuk mengurai minyak. Bener ya, ini untuk lingkungan nih. Kenapa? Kenapa mengurai minyak itu untuk lingkungan? Karena sebetulnya sering banget coy kalau perusahaan-perusahaan minyak itu mereka mengalami yang namanya tumpahan minyak gitu. Misalnya ada pipa minyak bawah tanah gitu yang bocor gitu ya. Atau misalnya kalau di gambar ini nih, ini ada kapal tanker misalnya, wah udah bocor tuh, terus minyaknya tumpah ke laut. Nah, minyak yang tumpah ke laut itu kan pencemar ya. Karena ya gimana gitu. Maksudnya minyak kan emang nggak seharusnya ada di laut dalam jumlah sebanyak itu kan. Jadi dia harus dibersihin. Nah, salah satu cara membersihkannya yang inovasi yang paling baru gitu untuk membersihkan minyak-minyak ini, itu adalah dengan menggunakan bakteri yang memang dia tuh bisa menguraikan minyak gitu. Memang makannya itu minyak gitu. Jadi itu salah satu inovasi di bioteknologi untuk lingkungan. Contohnya ya, jawabannya yang E.
Oke, kita lanjut ke soal nomor berapa nih, udah lupa gue ya, selanjutnya lah. Nah, ini ada gambar-gambar tumbuhan nih, gambar-gambar organ. 1, 2, 3, 4. Organ dari tumbuhan di atas yang merupakan modifikasi dari akar adalah, jadi ini kira-kira kayaknya tanaman apa ya? Jahe gitu kali ya. Pokoknya yang ada di bawah tanah gitulah. Ada bagian yang di bawah tanah gitu. Terus ini kayaknya beet gitu. Jadi apa ya, kayak sayur ya, beet gitulah. Terus ini ada wortel, ini ada bawang kayaknya. Nah, jadi yang namanya tumbuhan itu cuma punya 3 organ utama: akar, batang, sama daun. Selain itu modifikasi semua. Jadi organ tumbuhan tuh cuma ada 3: daun, akar, batang. Utamanya itu ya. Kalau misalnya ada yang namanya bunga, ada buah, dan lain-lain, itu semuanya itu modifikasi sebenarnya. Jadi bunga itu sebenarnya modifikasi dari daun sebetulnya. Tapi organ utamanya itu cuma 3 itu: akar, batang, daun. Nah, akar itu fungsinya kita tahu ya, buat menyerap nutrisi gitu. Nah, modifikasinya itu ada banyak. Jadi ini bisa kita lihat di sini lah. Misalnya ada akar prop, akar gantung, atau ya akar gantung sih. Biasanya itu dia buat mendukung tumbuhannya gitu. Jadi kalau tumbuhannya itu tinggi dan berat di atasnya itu, makanya ada akar gantung begini. Nah, jadi nanti akar yang kan ini akarnya muncul nih di sini. Nanti lama-lama dia bakal tumbuh ke bawah gitu, dan nancep di tanah juga gitu. Makanya dia bisa ngebantu tumbuhan-tumbuhan buat tumbuh lebih tinggi. Kayak contohnya misalnya ini di jagung gitu. Nah, terus ada akar penyimpan. Contohnya ini di beet nih. Sama kan nih kayak di sini gambarnya. Jadi ya akar fungsinya tuh buat penyimpanan zat makanan gitu, kayak gula-gula, karbohidrat, dan lain-lain. Terus ada yang namanya akar gantung. Nah, tapi ini kayak apa ya? Ini bedanya dia buat melilit gitu sih. Gitu. Jadi buat melilit ke sesuatu. Terus ada akar banir. Ini kayak akar-akar yang menyokong, yang keras gitu, kayak tumbuhan-tumbuhan berkayu. Ya kira-kira bentuknya kayak gini lah kalau gambarnya. Mungkin kalian pernah lihat pohon yang kayak gini. Ada juga pneumatofor, akar udara. Kalau istilahnya akar napas gitu. Kalau di pohon-pohon bakau gitu misalnya. Jadi mereka tuh akar yang menonjol malah gitu dari bawah. Menonjol di atas permukaan air supaya akarnya itu dapat oksigen gitu. Karena kalau terendam air tuh biasanya akar tuh jadi susah gitu dapat oksigennya. Makanya ini adaptasi juga nih pneumatofor ini. Atau akar napas ini buat si akar tumbuhan itu bisa dapat oksigen. Nah, terus ada yang namanya rizoma. Nah, jadi ini adalah modifikasi dari batang gitu. Jadi tadi kan ini modifikasi akar ya. Sekarang ini adalah modifikasi batang. Jadi kalau rizoma itu adalah modifikasi batang, di mana dia itu tumbuh tapi di bawah permukaan tanah gitu. Jadi dia itu sebenarnya batang, tapi dia tuh mirip akar gitu. Nah, tapi ya itu dia sebenarnya bukan akar karena dia nggak nyerap nutrisi sebenarnya gitu, tapi buat struktur aja. Itu kan mirip kayak gambar nomor 1 ini kan. Nah, itu namanya rizoma gitu. Dia modifikasi batang nih yang ini. Terus ada yang namanya umbi lapis. Umbi lapis juga sama gitu. Dia modifikasi batang. Ini kan bawang ya, kayak gini nih, bawang nih. Jadi batang itu pendek banget. Batangnya cuma ini doang nih, pendek banget. Nah, terus di sekeliling batang itu ada daun-daun yang berlapis-lapis, yang dia itu fungsinya buat penyimpanan. Jadi bawang tuh kayak gitu ya, ada lapisan-lapisan. Itu tuh sebenarnya daun, yang di dalamnya banget itu batangnya gitu. Cuma batangnya tuh sangat kecil gitu, sampai ya nggak kelihatan kayak batang gitu. Nah, terus ada yang namanya stolon. Stolon itu batang. Sebenarnya stolon tuh mirip sama rizoma. Bedanya kalau stolon itu adanya di atas gitu, di permukaan tanah. Gitu. Sama terakhir tuh ada umbi batang. Ini modifikasi batang juga. Kalau umbi-umbian gitu kayak apa ya? Ubi gitu kali ya. Nah, itu tuh modifikasi batang buat penyimpanan juga tuh.
Atau kentang, kentang juga sebenarnya batang tuh, tapi dia termodifikasi untuk nyimpan karbohidrat. Itu, ini modifikasi dari batang. Ada juga modifikasi dari daun. Jadi daun tuh kan biasanya fungsinya untuk fotosintesis ya. Tapi ada beberapa daun tuh yang fungsinya tuh lebih terspesialisasi gitu, termodifikasi. Contohnya tuh misalnya ini ada tendril atau sulur gitu. Jadi ini tuh buat tumbuhan-tumbuhan yang merambat gitu. Jadi misalnya kalau kalian mungkin lihat tumbuhan-tumbuhan yang merambat di pagar gitu atau di tumbuhan lain, itu tuh karena mereka punya struktur kayak gini, sulur gitu, yang menjalar kemana-mana. Ada juga duri, kayak misalnya duri kaktus. Nah, kayak gini. Itu sebenarnya tuh daun. Tapi daunnya tuh sangat-sangat reduksi gitu jadi duri. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan yang punya duri kayak gini, fotosintesisnya tuh biasanya udah nggak di daun lagi gitu. Tapi pakai batangnya. Jadi batangnya kan biasanya warna hijau tuh. Biasanya di kaktus misalnya, batang yang warna hijau tuh buat fotosintesis. Sedangkan daunnya itu cuma jadi duri doang jadinya. Gitu. Jadi fungsinya jadi udah kebalik gitulah. Ada juga daun yang buat penyimpanan, misalnya kayak daun-daun sukulen gitu, buat nyimpan air tapi biasanya. Atau daun yang buat reproduktif. Tapi ini eh, gue nggak terlalu tahu sih ini. Cuma intinya adalah yang kayak gitu. Ada juga braktea. Braktea ini daun yang termodifikasi yang jadi milik bunga gitu. Jadi kayak misalnya di sini, ini yang merah-merah ini sebenarnya bukan kelopak bunga nih, tapi mereka itu adalah daun. Bunganya tuh yang di tengah gitu. Oke, itu tadi modifikasi-modifikasi dari akar, batang, dan daun ya. Nah, untuk soal ini kira-kira gimana? Nah, yang modifikasi dari akar, jadi ada dua ya. Ada ini yang nomor 2, bit. Yang ini ya, akar penyimpan. Sama yang ini nih. Ini wortel. Ini akar juga nih, akar tunggang sebenarnya. Tapi buat penyimpanan. Jadi yang benar itu yang B ya. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.